Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting hari ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pembahasan terkait HPTLC dan SFC, yaitu terkait Sample High Performance Thin Layer Chromatography atau disingkat dengan HPTLC dan Supercritical Fluid Chromatography atau disingkat dengan SFC, di mana kami berasal dari kelompok 8, kelas A, analisis instrumentasi, yang terdiri dari Armi Maulizar, Sinta Rahmazani, Fitri Lestari, dan Yunda Pazira, di mana di sini kami dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Profesor Dr. Rinaldi Idros, SSI. Baik, adapun outline presentasi di sini, yang pertama ada pendahuluan, terdiri dari pengertian kromatografi dan pengertian sampel atau analit. Yang kedua ada HPTLC, terdiri dari pengertian, prinsip, komponen-komponennya, kelebihan dan kekurangan, serta contoh kasus. Dan yang terakhir ada SFC, di mana terdiri dari pengertian, prinsip, komponen-komponennya, kelebihan dan kekurangan, serta contoh kasusnya. Baiklah, yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Yunda Pazira. Kepada Yunda Pazira, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak, yang menyebabkan terjadinya perbedaan distribusi masing-masing komponen. Metode pemisahan kromatografi sangat bergantung pada jenis fase diam yang digunakan, di mana jenis fase diam yang digunakan menentukan interaksi yang terjadi antara analit dengan fase diam maupun fase gerak. Selanjutnya ada pengertian sampel dan analit. Sampel adalah bahan atau materi yang diperoleh dari suatu tempat yang akan menjadi objek analisis dalam suatu penelitian. Sedangkan analit merupakan suatu senyawa kimia yang akan dideteksi atau yang menjadi target untuk analisis di dalam suatu sampel. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam persiapan sampel yaitu ada ekstraksi, filtrasi, sentrifugasi, sonikasi, dan penggilingan. Kemudian, analit pada HPTLC. Persiapan sampel yang tepat merupakan prasyarat yang sangat penting bagi HPTLC, di mana jika konsentrasi analit tersebut sangat tinggi, maka dosisnya seringkali harus dilarutkan dalam pelarut yang benar-benar akan melarutkannya dan meninggalkan senyawa asing yang tidak terlarut. Contohnya vitamin C. Pelarut yang sering digunakan untuk melarutkan sampel HPTLC harus nonpolar dan mudah menguap, seperti metanol, etanol, ataupun kloroform. Kemudian analit pada SFC. Analit pada SFC dapat berupa sampel yang non-volatil, solut polar atau mudah teradsorpsi, serta memiliki berat molekul yang lebih tinggi daripada sampel yang dianalisa pada GC. Contohnya vitamin A dan senyawa terpena. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta Rahmazani. Baik, saya akan menjelaskan tentang High Performance Thin Layer Chromatography atau singkatan dari HPTLC.
HPTLC atau kromatografi lapis tipis kinerja tinggi merupakan modifikasi dari kromatografi lapis tipis atau TLC dengan pengembangan pada fase diam, sehingga diharapkan hasil analisis memiliki efisiensi pemisahan dan limit deteksi yang lebih baik. Selain itu, karena pada instrumen ini juga menggunakan seni kromatografi dan kecepatan sehingga lebih ekonomis dari segi biaya dalam penggunaannya. Selanjutnya ada prinsip HPTLC. Prinsip dari HPTLC ialah memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepelarutan antara sampel dengan pelarut yang digunakan, di mana teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya itu disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. HPTLC adalah metode hemat biaya yang cepat dibandingkan dengan metode pemisahan lainnya dan dapat menganalisis banyak sampel secara paralel dan waktu yang dibutuhkan kurang dari 1 jam untuk dijalankan. Karena pelat HPTLC sekali pakai, sampel dengan senyawa kompleks biologis atau kandungan matriks tinggi dapat juga dianalisis. Pada HPTLC, pelarut untuk fase gerak digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan teknik kromatografi lainnya, sehingga lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Next. Selanjutnya ada komponen-komponen HPTLC. Di antaranya yang pertama yaitu ada aplikator sampel. Aplikator sampel ini dia berfungsi untuk mengaplikasi sampel pada pelat HPTLC. Yang kedua ada development chamber. Development chamber ini merupakan ruang pemisahan komponen sampel. Yang ketiga ada derivatizer set and plate heater. Derivatizer ini penyemprotan bahan kimia pada pelarut untuk mendeteksi senyawa yang tidak terlihat di bawah sinar putih atau UV. Yang keempat ada sistem dokumentasi dan visualisasi pelat HPTLC. Instrumen pemotong pita yang dapat dihubungkan ke spektrofotometer massa atau opsional. Yang kelima, yang terakhir itu ada komputer, di mana komputer ini yaitu sebagai perangkat lunak untuk menampilkan dan menganalisis hasil pemisahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari HPTLC. Adapun kelebihan dari HPTLC adalah mampu menganalisis sampel yang mengandung multi-komplement. Proses pemisahannya mudah diikuti terutama pada senyawa berwarna dan beberapa sampel dapat dipisahkan secara paralel dalam satu pelat yang sama. Adapun kekurangan dari HPTLC ialah harga lebih mahal dibandingkan dengan TLC konvensional lainnya dan peralatan cukup rumit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Armi Maulizar. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait dengan contoh kasus dari HPTLC ini sendiri. Dan di sini kami sudah mengumpulkan beberapa jurnal terkait yang dimana dalam penelitiannya mereka memanfaatkan HPTLC untuk menunjang keperluan penelitiannya. Adapun untuk contoh kasus yang pertama itu merupakan jurnal yang berjudul Riset Profil Kromatogram Herba Pegagan secara High Performance Thin Layer Chromatography atau disingkat dengan HPTLC. Nah, dalam publikasi jurnal ini sampel yang digunakan itu merupakan serbuk Simplicia herba Pegagan yang dikenal juga sebagai sejenis tanaman herba. Nah, untuk pelarutnya sendiri itu merupakan metanol. Kemudian sampel bahan alami ini dapat dianalisis menggunakan HPTLC itu dikarenakan metode yang digunakan sangat efektif dan alatnya itu ampuh untuk memperkirakan senyawa kimia dan biokimia yang menjadi suatu penanda. Jumlah fase gerak yang digunakan hanya sedikit serta kecepatan metode dan analisis sampelnya dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, di sini dilakukan pada plat yang sama. Kemudian sehingga dari hal inilah sampel itu dapat dilakukan dan diulang secara otomatis dan kondisi scanningnya itu dapat diubah-ubah. Kemudian dari hal inilah mudah untuk dilakukannya analisis untuk memperoleh profil sidik jari ataupun kromatogram dari herba Pegagan sebagai standarisasi. Nah, ini merupakan gambar yang disajikan di mana di sini diperoleh gambar dalam bentuk
data profil kromatogram KLP, di mana di sini merupakan ekstrak metanol herba pegagan Bogor dan Solo, dan juga pada panjang gelombang 366 nanometer. Nah, di sini dilakukan setelah derivatasi dengan penampak bercak asam sulfat. Untuk selanjutnya itu merupakan publikasi jurnal yang berjudul Evaluasi Penggunaan Kromatografi Lapis Tipis Kinerja Tinggi, atau yang lebih dikenal dalam singkatan bahasa Indonesia itu sebagai KLPKT. Nah, di mana di sini densitometri silika gel 60F254 pada penetapan kadar vitamin C yang terdapat pada daging buah naga ungu, ataupun dalam bahasa ilmiahnya Thylacirrus polyrhizos. Nah, untuk publikasi jurnal ini, sampel yang digunakan itu merupakan daging buah naga ungu, dan analit yang digunakan itu merupakan vitamin C, sedangkan pelarut yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metanol. Nah, sampel ini dapat dianalisis menggunakan HPLC karena metode yang digunakan juga sangat efektif, dan di sini memiliki kemampuan reliability, reproducibility, simplicity, kecepatan, dan juga sangat ekonomis sebab hanya membutuhkan bahan dan pelarut dalam jumlah minim serta waktu analisis yang cukup cepat. Maka dari itu banyak peneliti yang tertarik untuk menentukan evaluasi penggunaan HPLC ini pada penentuan kadar vitamin C dalam daging buah naga ungu. Nah, berikutnya ini merupakan gambar hasil kromatogram dari vitamin C yang diperoleh dari penggunaan instrumen HPLC, ataupun dengan kata lain pemanfaatan HPLC dalam kebutuhan penelitian ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip dari penggunaan SFC ini sendiri. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa supercritical fluid chromatography atau disingkat dengan SFC atau juga kromatografi fluida superkritis merupakan perpaduan aspek-aspek terbaik dari kromatografi gas dan HPLC, di mana fase geraknya berupa fluida statis, fluida superkritis. Fluida superkritis itu merupakan suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas yang terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis. Nah, prinsip SFC ialah perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya ada komponen-komponen dari SFC. Yang pertama ada fase gerak. Fase gerak yang biasa digunakan di sini yaitu karbon dioksida, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, dan dietil eter. Namun yang paling sering digunakan yaitu karbon dioksida. Mengapa? Karena karbon dioksida ini merupakan pelarut yang sangat baik untuk molekul organik, dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau dan tidak beracun, serta mudah diperoleh dan murah. Yang kedua ada pompa. Pompa di sini berfungsi untuk mengalirkan fase gerak cair melalui kolom yang berisi serbuk halus. Nah, pompa di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada reciprocating pump atau kecepatannya tinggi, dia merupakan kolom terkemas. Dan yang kedua ada Shrinking pump atau di sini kecepatannya itu rendah dan kolomnya itu termasuk kapiler. Yang ketiga ada pemasukan cuplikan. Cuplikan di sini yang pertama disuntikan atau diinjeksi ke dalam aliran fase gerak, kemudian fase gerak ini merupakan tahap yang paling awal dari proses kromatografi. Tahapan ini menentukan kinerja dan efisiensi proses pemisahannya. Kemudian yang keempat ada kolom. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan dan merupakan jantung dari kromatografi gas. Kolom di sini berisi fase diam, di mana fase gerak akan lewat di dalamnya sambil membawa sampel. Secara umum terdapat dua jenis kolom, yaitu packing kulom dan capillary kulom. Nah, adapun packing kulom itu merupakan kolom terkemas, sedangkan capillary kulom itu merupakan kolom kapiler. Selanjutnya yang terakhir ada detektor. Detektor di sini berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom setelah terjadi proses pemisahan. Respon dari detektor di sini akan diubah menjadi isyarat yang dapat terkuantisasi hingga diperoleh suatu kromatogram. Beberapa jenis detektor yang sering digunakan pada SFC yaitu detektor UV, detektor MSD, detektor ionisasi nyala, dan detektor nitrogen fosfor. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari SFC. Yang pertama, kelebihan SFC dibandingkan dengan KCKT.
yaitu merupakan teknologi ramah lingkungan. SFC ini tidak menghasilkan limbah bahan kimia baru ke alam, pemisahan umumnya berlangsung lebih cepat, dan efisiensi pemisahan pada SFC lebih baik. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu SFC ini merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan, dan harganya pun sedikit mahal, serta tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Ada beberapa contoh sampel yang sering digunakan dengan kromatografi fluida superkritis ini, yaitu ada biji kopi, teh, minyak esensial, produk makanan, obat-obatan, polimer, dan peledak. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari penggunaan instrumen SFC. Di sini ada kasus terkait Green Analytical Chemistry, pemanfaatan supercritical fluid extraction, dan microwave assisted extraction sebagai metode ekstraksi senyawa diterpena pada minyak biji kopi sangrai. Nah, adapun sampel yang digunakan di sini yaitu minyak biji kopi sangrai, analitnya senyawa diterpena. Nah, sampel di sini dapat dianalisis menggunakan kromatografi fluida superkritis atau SFC karena senyawa di sini yang dianalisis pada konsentrasi rendah dan molekul dengan berat molekul tinggi. Sebelum dimasukkan ke dalam instrumen SFC, sampel tersebut diekstraksi terlebih dahulu menggunakan SCCO2. Mengapa menggunakan SCCO2? Karena SCCO2 ini memiliki difusivitas tinggi yang dikombinasikan dengan kekuatan pelarut yang tinggi, serta mudah dirancang, sehingga jalur alirannya mendapatkan tekanan yang tinggi. Selain itu, SCCO2 juga berbentuk gas pada suhu kamar dan tekanan ruang, sehingga membuat pemulihan produk menjadi cukup sederhana. Mungkin hanya ini saja pembahasan dari kelompok kami terkait HPTLC dan SFC. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.